Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Melani Putri dengan NIM 2414010026. Di sini saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi." Mereka, para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah, selanjutnya adalah Asbabun Nuzul Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Ayat-ayat ini turun pada masa awal Islam, ketika kaum muslimin mengalami tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah
agar dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih bebas dan aman. Namun, pada saat itu masih terdapat sebagian kaum muslimin yang tetap tinggal di Mekah, padahal mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk berhijrah. Mereka itu memilih bertahan karena berbagai alasan, seperti keterikatan terhadap keluarga, harta, maupun kenyamanan hidup. Keadaan ini menjadi latar turunnya ayat 97, terutama setelah peristiwa Perang Badar, di mana sebagian dari mereka dipaksa ikut bersama kaum musyrik, dan bahkan ada yang meninggal dalam keadaan tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa mereka telah menzolimi diri sendiri karena tidak berusaha keluar dari lingkungan yang dapat merusak keimanan, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap imannya. Selanjutnya, ayat 98 dan 99 memberikan pengecualian bagi golongan yang benar-benar lemah, seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan maupun jalan untuk berhijrah. Mereka hidup dalam keterbatasan sehingga tidak dibebani kewajiban yang sama seperti orang yang mampu. Dalam hal ini, terlihat bahwa Islam sangat adil karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan setiap manusia. Allah juga memberikan harapan ampunan kepada mereka, sehingga menunjukkan bahwa dalam kesulitan apapun, rahmat Allah tetap terbuka. Lalu pada ayat 100 dijelaskan tentang keutamaan hijrah di jalan Allah. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang tetap berusaha berhijrah meskipun dalam kondisi sakit, namun meninggal di tengah perjalanan sebelum sampai ke Madinah. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia tetap mendapatkan pahala yang sempurna meskipun belum sampai tujuan. Dalam Islam, niat dan usaha sangat dihargai, bukan hanya hasil akhir semata. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa bumi Allah itu luas, sehingga manusia selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan mencari lingkungan yang lebih baik untuk menjaga keimanan. Dari ayat-ayat ini dapat diambil berbagai nilai pendidikan yang sangat penting. Salah satunya adalah tanggung jawab dalam menjaga keimanan. Oh, ini salah satu. Baiklah, selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Dari ayat-ayat ini dapat diambil berbagai nilai pendidikan yang sangat penting. Salah satunya adalah tanggung jawab dalam menjaga iman, di mana setiap individu harus berusaha mempertahankan keimanannya dalam kondisi apapun. Selain itu, terdapat nilai keberanian dalam mengambil keputusan yang benar, seperti hijrah yang mengajarkan untuk berani meninggalkan hal yang buruk demi kebaikan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kepentingan agama harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan dunia, karena dunia tidak akan dapat menyelamatkan manusia tanpa keimanan. Di samping itu, terdapat nilai kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada orang-orang yang lemah, serta sikap yang tidak mudah putus asa karena selalu ada harapan ampunan dari Allah. Yang tidak kalah penting adalah nilai tentang niat dan kesungguhan, bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik tidak akan sia-sia di sisi Allah. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Sebagai penutup, Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 memberikan pelajaran bahwa menjaga keimanan adalah tanggung jawab utama seorang muslim. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga berpindah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ayat ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.